Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Qala babus salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a'u. Wa qala dikatakan salat itu menurut istilah syara' ialah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu nama as-shalah. Ya. Wa qala wa summiyat bidzalika listimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a. Perbuatan tersebut disebut salat karena mengandung makna salat menurut arti bahasanya yaitu doa. Ya. Kadang ada orang yang salah memahami, oleh karena salat itu berbentuk doa, dia bilang ada orang salat jenazah tak pakai wudu. Ya, setelah ditanya kenapa? Karena kan bentuknya beda dengan salat, pada nama salat juga. Dia tidak berwudu, dianggap doa tok, bahwa kan tidak ada rukuk dan sujudnya. Tidak dipaham tersebut itu, tidak dibenarkan kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram kita sujud kepada jenazah di hadapan kita, maka tidak ada rukuk dan sujud salat jenazah. Maka tetap dengan gaya salat, tetap dengan gaya dengan bersuci sebagaimana salat yang lain tersebut itu. Ya, jadi hati-hati tersebut itu ya. Ini keteledoran kena ceramah sana sini, berlaku tidak sama tersebut itu, dan tidak sah tanpa wudu atau penggantinya dengan tayamum. Itu tentang salat jenazah. Maka dikatakan bahwa menurut arti bahasanya itu doa. Ya. Wa qala awal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid-darurati fayakfuru jahiduha. Itu mananya apa dia bilang? Salat fardu ain itu 5 kali selama 1 hari 1 malam. Yang diketahui dengan pasti dari penjelasan agama, karena itu orang yang menentangnya dihukumkan kafir. Masalah salat itu, maka fardu ain ini tiap individu beda, fardu kifayah macam salat jenazah, yang lain melakukan, yang lain tidak apa-apa. Tapi kalau fardu ain tetap individu masing-masing kewajiban tersebut itu ya. Nah, ini hal-hal masalahnya. Walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu yang 5 ini berkumpul semuanya sebagai kesatuan hanya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi lain tidak ada zuhurnya toh, ada asarnya saja. Begitu tadi Nabi SAW dikumpulkan semua yang 5 waktu 17 rakaat, yang 50 asal seperti menjadi 50, waktunya itu menjadi 5 saja. Ya, itu pun masih ada yang ngurangi lagi tentang itu. Jadi kalau kurang 17 rakaat, Anda kurangi sini tersebut itu. Maka setiap salat itu kita setiap laporan terus. Kenapa laporan? 9 kali kita laporan. Pernah enggak ke presiden 9 kali saya laporan? Enggak. Zuhur selain sunnah 2 kali kita laporan. Ya enggak? Pada Allah. Nah,
Asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1, 9. Jadi kalau kita lupa 9 kali kepada Allah, kepada Nabi, berarti ada yang tak salat. Nabi itu kita ingat 9 kali juga, setidaknya sehari semalam dengan 17 rakaat yang kita lakukan tersebut. Selain lagi salat-salat sunnah tersebut itu. Nah, ini tentang salat kita tersebut ini ya, tidak ada yang diingat seperti itu kecuali hal-hal ini. Masalah salat kita, ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi, dan ingat akan diri kita. Makanya dikatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekat salat kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu 3 hal. Ingat Allah, ingat Nabi, ingat pribadi. Ingat Allah, ingat Nabi, tak tahu diri. Nah, payah juga tersebut itu ya. Maka hal 3 mesti disatukan tentang masalah tersebut itu kita. Wa qala wa furidat lailatul isra' ba'da an-nubuwati bi 10 sinin wa 3 ashhurin lailata 27 min Rajab wa lam tajib subhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Wa qala, kefarduan salat yang 5 itu diturunkan pada malam Isra, ya, malam 27 bulan Rajab, 10 tahun 3 bulan terhitung semenjak Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ternyata subuh itu pertama, salat subuh tanggal 27 Rajab tersebut tidak wajib dikerjakan karena belum diketahui cara mengerjakannya. Jadi setelah dipanggil turun itu, yang pertama itu adalah salat subuh. Ya. Wa qala innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin. Wa qala salat maktubah yang wajib itu 5 waktu itu wajib dikerjakan hanya oleh setiap orang muslim yang mukallaf, yaitu yang telah sampai balik, berakal sehat, lelaki atau bukan, ya, bukan yang suci. Apa tuh? Perempuan tak dimasukkan kalau masih datang bulan, maksudnya itu. Ya, jadi yang jelas laki-laki tidak ada halangan. Kan dapat sembahyang, halangan apa? Ganti kelamin tidak, haid tidak, nifas tidak. Apa tak sembahyang? Kalau perempuan ada alasan kenapa sembahyang? Oh, dibilang tunjuk. Datang bulan. Ya, kenapa tak sembahyang? Saya kotor. Alasan. Perempuan, laki-laki tidak ada alasan tersebut itu. Ya. Itu makanya ditunjuk hal-hal seperti itu mesti diperhatikan. Wa qala fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiin wa majnunin wa mughma alaihi wa sakrana bila ta'addin li'adami taklifihim. Wa qala wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a alaihima. Wa qala, maka salat tidak diwajibkan atas orang kafir asli. Nah, dia kafir asli paten kafirnya. Ya, beda kafir musyrik, beda. Yang dikatakan musyrik itu sekutuan Allah. Yahud menyekutukan Allah, bahwa Nabi Uzair anak Allah. Nasrani menyekutukan Allah karena Nabi Isa dibilang anak Allah. Itu namanya musyrik, sudah dekat dengan kita. Kalau kafir asli yang setelahnya itu, apapun bentuknya kafir asli, tidak diwajibkan mereka tersebut itu. Tapi hal ini dituntut tersebut itu. Kenapa ketika meninggal dia di yaumul qiyamah nanti, kenapa kamu masuk neraka? Dia qalu lam naku minal musallin. Kami tak sembahyang. Ah, itu jawab tadi. Hati-hati itu. Kalau tak sembahyang ada harapan ke situ, jangan harap enak, harapan susah. Tersebut itu. Nah, maka dikatakan, ya, maka salat tidak diwajibkan atas orang kafir asli, bukan orang kafir murtad. Ada yang murtad, ada yang kafir musyrik, ada, itu tetap dia dituntut. Nanti selama kamu Islam berkafir kamu 5 tahun, masuk Islam balik, itu 5 tahun dituntut salatnya itu. Ngerti tidak? Nah, ini orang tidak kadang-kadang laporan tat dibilang ada orang mu'alaf baru tuh. Islam baru ya? Iya, jarang sembahyang Ustaz. Kebanyakan bilang yang baru sembahyang, yang lama saya jangan sembahyang.
Mu'alaf baru dia bilang, yang kamu yang lama jangan sembahyang. Tengok tu. Allah. Maka salat tidak diwajibkan atas orang kafir asli. Tu. Ya. Orang gila. Jadi kalau tak mau dituntut, gila dulu. Paham? Pas? Ya, jadi sama. Gila tu orang tak sembahyang. Dah. Habis dah tak? Kalau tidak, sedang ayan. Tu gila babi. Ada orang bilang gila babi, ayan. Ya gila babi ya. Selain bahasa ayan tu apa gila babi apa lah? Ayan gila babi apa tu? Dan sedang mabuk yang keduanya bukan akibat main-main. Betul mabuk betul lah. Dah mabuk mak janda. Mabuk duda tu lain. Tu parah betul. Penting diadankan kupingnya tu supaya berubah tu syaitannya lari. Kuping diadankan sebelah kanan yang mabuk-mabuk begitu. Ya, jelas tu. Ya, itu keterangannya sampingan ya. Tak ada di kitab nih. Ya, tu. Maka direkam tu kalau keliru ustaznya tak. Hal itu karena mereka tidak terkena beban agama dan tidak diwajibkan pula atas perempuan yang sedang menstruasi. Datang bulan menstruasi, bukan masturbasi. Ada bahasa tu, tahu masturbasi? Yang cocok-cocok tu kalau laki-laki. Ya. Dan nifas, tahu nifas? Bukan lipas kau kadang-kadang di WC, lipas jadi. Nifas tu damun kharijun ma'al wiladah. Darah yang keluar bersama keluarnya anak. Tuh. Kamu mana tahu? Nembak jaga kerjaan. Jadi perempuan baru tahu nanti 4 hal itu. Apakah nipasan, apakah dam haid atau istihadah. Itu tadi ada tinggal perempuan tersebut itu. Ya. Itu mesti tahu tuh laki-laki. Laki datang. Bang, ni malam apa nih? Malam Jumat nih, malam Senin nih. Mantap nampaknya nih. Tanya dulu, bersih dah. Maaf bang, dibilang lagi moncong merah gitu. Sabar. Kalau dibilang moncong kuning, mulai siap-siap kau putih embat dah lagi. Paham? Ya itu jangan ragu tersebut itu ditanya. Pandai-pandai lah dia. Kalau bini barang pandai dia, bang bersih nampaknya nih. Ngajak berarti kan. Paham tak kau? Jangan senyum-senyum kau. Itu fiqhan ya. Tengok nih. Karena salat tidak sah dikerjakan mereka dan mereka pun tidak wajib mengqadanya. Itu kalau datang bulan. Tapi kalau laki-laki wajib qada. Alasan apa kau tak salat? Udzur apa kau? Ganti kelamin apa? Nifas tak ada, haid tak ada, istihadah tidak ada. Maka besar ancamannya bagi laki-laki. Dengar tuh. Bal tajibu ala murtaddin wa mu'taddin bisakarin. Nih. Jawab. Tetapi salat tetap diwajibkan atas orang murtad. Orang murtad tu orang Islam keluar agama. Tuh, kharijun an dinil Islam. Keluar dia murtad. Malam Minggu ke masjid, hari Minggu, malam hari Jumat dia ke masjid, hari Minggu dia ke gereja. Itu murtad namanya. Ya, nanti hari Sabtu ke kelenteng dia Hayya silah. Dia bilang ikut nangis teng. Ikut nangis. Jangan kau jual agama kau. Dah boleh. Makanya jangan lupa setiap nak tidur tu baca surah Al-Kafirun itu supaya tetap keimanan. Paham tu? Supaya tauhid tetap baca suratul Ikhlas nak tidur. Pengamannya. Ya tak? Jelas itu. Diamalkan. Jangan bilang bid'ah pula. Nih, tukang bid'ah kan nanti dengar ada nih. Ya, dibilang sekali bid'ah di HP dilawan sama dia nanti. Ya tak? Kita baca kitab bukan main-main. Kawan kepala botak kau tu lah kau pikirkan. Ayo kita baca. Ini kitab Fathul Mu'in namanya. Ya. Ya, supaya tahu. Tetapi salat tetap diwajibkan atas orang murtad dan orang yang mabuk akibat main-main. Mabuk-mabukan. Ya, mabuk kepayang tadi ada. Tak sembahyang. Dituntut untuk maka istilah waktu ada qada salat, i'adatus salah, qada'us salah. Tuh, paham tu? Jadi syarat itu bagi 4. Imma adaan, imma qadaan,
wa imma i'adatan, yang keempat lihtiramil waqti, menghormati waktu. Ya, dibilang agak pendapat tak usahlah apa kada tak ada, dibilang nah awak utang tak mau bayar, kada tu utang namanya, paham dah tu, sedap betul kau tersebut itu, ni paham itu, iya. Allahu Akbar. Bismillah. Jangan deh. Tetapi salat tetap diwajibkan atas orang murtad dan orang yang mabuk akibat main-main. Main mabuk apakah? Minum minum brandy, mabuk dia. Ya, tidak. Dibilang ustaz orang bule itu ustaz minum satu itu sebab tak pula mabuk. Iyalah, dia memang minuman itu mungkin dingin, nak nengokkan dia. Kalau kita ada negeri-negeri panas, minum itu panas, berentap, ketiak hitam, burit coklat. Kenapa kau minum itu? Tengok model, dia minum nengokkan untuk panas. Dia tak ada undang-undang sama dia. Kau apa? Minum itu? Ayo. Allahu Akbar. Tuntut salat kamu tersebut itu ya. Yang payah orang jualan di pasar banyak ya. Tuh jual toko apa namanya? Toko berjalan tuh apa namanya? Pakai gerobak tuh kan. Minum macam-macam itu Aku bilang ingat kalau aku bisa bilang aku taburkan semua dia punya. Tapi tak bisa bilang cuma aku yang hilang di bawah kakek. Yang dibiarkan tuh jualan begitu. Kalau di kedai-kedai itu ada jual minum keras, jangan kau masuk ke kedai itu. Haram kau masuk di situ beli. Paham tak? Orang Islam ada yang jualan, kenapa? Banyak. Itu. Iya, awak nak beli model begitu syubhat. Ya Allah. Wa yuqtalu ayil muslimil mukallafu tahir haddan bidarbi unukin. Jadi bahaya gitu nih. Ya. In akhrajaha ayil muktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'tiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati. Ingat nih, bananya apa nih? Sembayang nih. Ini agak keras lagi ya daripada kemarin-kemarin hadis tak ya. Sekarang dipikihnya nih. Itu yang tak sembayang. Orang muslim mukallaf yang suci, ingat ya, apabila dengan sengaja menunda salat fardu hingga melewati waktu penjamaannya, ia malas melakukannya sedang berkeyakinan bahwa salat itu wajib dikerjakan. Kemudian disuruh bertaubah dan ia tidak mau bertaubah, maka dikenakan had pidana pancung leher. Coba. Itu baru gitu tuh. Sembayang, santai aja, nantilah. Tapi HP bunyi langsung, Kau tengok ada sembayang lambat, tapi HP langsung, langsung nih, Ya, baru tahu kau yang tak sembayang, macam-macam. Ya, wa yuqtal dibunuh, banai dibalik semua, wa yuqtal dibunuh asal mana yang pertama yuqtal. Wa ala nadbil istitabati la yudmanu man qatalahu qabla taubati lakinahu ya'sam. Ini negara Islam ya Pak. Jadi walaupun negara kita bukan negara Islam, tapi orang Islam setiap induk-induk wajib dia semestinya melakukan hukum Islam itu. Setidaknya skala kecil makronya keluarganya dia dan dia. Menurut pendapat bahwa menyuruh bertaubat itu sunnah, tidak wajib menurut pendapat. Maka memancung leher orang yang menunda salat seperti di atas sebelum bertaubah adalah tidak dikenakan pidana. Yang memancung tadi. Tetapi pemancung itu telah menjalankan dosa. Mesti beri kesempatan orang tuh. Selalu mengatakan 3 hari tunggu dulu ya. Nah taubat dah. Nah sembayang dah. Sembayang 3 hari cuma dikasih waktu. Kalau tidak itu dipancung tuh leher, lemparkan bangkainya ke anjing itu suruh makan. Jangan dikuburkan. Itu hukum masalah. Bacalah kita bermain-main masalah salat itu. Makanya Nabi SAW khusus salat itu diambil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dari yang lainnya. Jangan dimain-mainkan. Ya ada. Makanya ada tempat sujud orang, masjid namanya masjid itu ada tempatnya. Beda dengan yang lain. Masalah supaya penyatuan jiwa itu kita. Jangan dimainkan apapun kelakuan, stop semua ketika datang waktu tersebut itu. Ya. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughsalu wa la yusalla alaihi. Coba.
Orang yang meninggalkan salat karena menentangnya sebagai kewajiban, dah ada wajib lah kau cuma dibilang, adalah dibunuh sebagai orang kafir. Tengok dah. Ia tidak usah dimandikan dan tidak pula disalati. Ini dah orang mati bergantung, ustaznya bayangkan kasih talqin pula. Ngomong apa? Karena kita tidak tegas dalam hukum itu. Masing-masing ustaz yang menunda, nengok fulusnya. Nanti tak yakin Allah beri tersebut itu. Pada baca kitab yang lebih indah kan daripada kita ceramah yang tak keruan bikin lucuan di sana sini. Ayo. Tuh. Nanti ada pula yang ngomong itu. Satu ini dibilang sama 70 kiai, ada kan? Apa tuh orang? Ya apa itu macam-macam tuh? Ada. Yang ngomong tuh guru-guru itu juga ada. Subhanallah. Ya. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhu al-qada'u fawra. Apabila seseorang dengan tanpa ada halangan ia meninggalkan salat, maka ia wajib segera mengqadha salat itu. Ada qadha. Bayar cepat. Kita maghrib nih. Tadi asar lupa mungkin tak sebab apa. Sembahyang maghrib, setelah itu langsung usalli fardal asri arba'akatin mustaqbil khiti qadaan. Qadaan. Bayar 4, jangan bayar 3. Itu ada qada. Dibilang qada itu dah salah dewek. Sudah salah dewek sama bayar juga. Dah. Tengoklah nanti di hadapan Tuhan baru tahu kayak. Ini dia yang tak sembahyang nih. Karena tak ada orang tak salat itu tidak ada jaminan. Ya. Ini rekaman tidak dibuang kan? Jalan terus biar tengok dia berlawan. Ya. Kalau perlu telepon sama kita. Kitab apa tak? Ini kitab nih. Kalau kau nak minum airnya, minumlah. Ya. Paham tuh? Apabila seseorang dengan tanpa ada halangan ia meninggalkan salat, laki-laki lah pertama, maka ia wajib segera mengqadha salat itu. Ini salat asar belum, maghrib salat tahiyatul masjid. Nanti salatnya itu dibayar itu baru salat sunnah. Banyak ulama berkata tak sah kau salat sunnah kalau salat bayaran belum kau lakukan. Ngerti? Utang belum selesai pergi haji. Haji utang. Ada sekarang pergi haji kan nih, ramai nih. Tanya sama aku, Ustaz, haji kredit? Iya. Bagaimana Ustaz kalau kredit? Ya haji kredit, aku bilang. Gampang, aku jawab kan. Udahlah, payah betul. Ya, serak seharian nih suara dah. Maju mundur, marahin orang. Subuhan, bagi dingin sejuk. Tapi tak rugi lah, ya. Adalah beli beras 2 karung. Jangan khawatir lah ya. Kalau sudah ilmu, jangan khawatir. Allah sudah jamin. Paham tak? Ilmu agama, ilmu umum tak? Lain. Ya, itu yang tukang korupsi itu. Ilmu agama, ilmu umum. Betul. Adalah sih kok 2 yang agama juga. Itu kebetulan cuma kecantol. Ya, tengok ya. Anak-anak sekalian ingat tuh. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala. Walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'. Dia bilang Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala, semoga pandanya mengemukakan ujar beliau yang jelas, orang yang tertinggal salat haruslah menggunakan secukup waktu untuk mengqadanya selain waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib atasnya. Salat maghrib kita asal lupa tadi ketiduran karena jual pangsit. Ya, atau jual tadi telur nasi goreng. Anak buah tuh suruh sembayang. Kalau tak sembayang kabur dosa, tutup nasi goreng kau tuh, tutup pangsit kau, tutup sosis kau, tutup air kau. Jadi punya anak buah tanggungan bosnya itu kalau tak sembayang. Paham tak tuh? Jangan untung saja kau. Aku semburkan ya. Ya. Asar belum. Maghrib ternyata datang. Salat maghrib dulu, baru setelah itu salat asar. Jangan salat sunnah, asarnya dibayar dulu. Ngerti? Kalau memang tidak sengaja. Jadi kalau adzan datang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ya. Soalnya adzan tuh mengganggu dah adzan ya. Berarti ganggu kerjaan dia, Pak. Ya Allah. Nah, ini penyakit kita nih. Iya. Di samping juga haram baginya melakukan salat sunnah sebelum salat qada. Ngerti itu? Masuk ke masjid sok betul tahiyatul masjid ya, salat sunnah wudu. Asar belum. Maghrib datang. Walaupun tuh sebelum selesai mungkin 5-10 menit lagi maghrib, bayar tuh asar langsung salat di situ. Berarti ini anak pendek Fatihah 4 kali tuh. 4 kali kan? Iya. Al-Fatihah, Allahu Akbar. Jangan. Tuh ada sembahyang model tuh, Kang. Wadhalin amin, Allahu Akbar. Ada sembahyang apaan tuh? Macam sekarang saudara. Ya, kalau tidak hati-hati masukkan anak ke pondok, masalah bisa bahaya tuh anak. Sekarang ada paham-paham tuh. Yang salamnya apa itu bilang? Yahudi dibawa. Ada kan? Salam, botak kau. Sekarang ada tuh. Jangan hati-hati kau. Ada antek-antek Yahudi Nasrani banyak. Masuk ke masjid. Jadi mulai nanti itu masjid bergendang-gendang ya. Nah, itu mulai dah tuh. Nah, bawa ke okes nanti. Awas kau pangkung kau. Nah. Aku bilang ingat nih, biarpun aku tahu lah pengurusnya ada di sini, tapi guru wajib memberitahu. Nah, kalau tidak tuh berhentikan pula itu yang pengurusnya itu. Tak ada yang ngaji. Ya Allah. Ya Latif. Wa yubadiru bihi nudban in fata bi'udhrin kanaumin lam yata'adda bih wa nisyanin kadalik. Wa qala apabila seseorang tertinggal salat lantaran suatu halangan, misalnya tidur atau lupa yang benar-benar bukan main-main, maka dalam kewajiban qadanya ia disunnahkan melakukan dengan segera. Kita bangun dekat maghrib ya, belum asar langsung. Wuduk dulu, jangan langsung tegak kata Ustaz langsung. Wuduk dulu, paham? Nah, subuh tak kenapa kecapean tak masalah malam kan, tahu-tahu jam 7 bangun jam 8. Wuduk, nanti wuduk langsung salat, bukan qada namanya. Karena dia memang ada orang bisa kecapean, bisa kan? Ini tidak sengaja. Jam 3 aku tengok apa di share masih keluar suaranya, dacan lah di budak. Kan nampak di HP itu masing-masing kan? Guru tuh wajib tuh merilis tuh, tengok siapa yang tak tidur nih. Penting ditengokkan. Supaya tanggung jawab di hadapan Allah nanti masalah. Kau dak marah-marah kau. Ngapa pula ustaz tuh nanya-nanya. Perlu apa? Bapak idak, emak dak, pandak dak. La ilaha illallah. Kalau kata dak, berhenti kau ngaji. Nah, perlu apa tuh ngaji? Bikin capeknya ngaji ilmu kau tak pakai. Betul lah betul. Kena marahi kau. Ini gurunya lain yang lain. Paham? Itu diingatkan di Sahibul Zubat itu. Awak ngaji ilmu tak diamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abalasan. Orang tahu ilmu, apa alim, tahu ilmu, tak mengamalkan ilmu yang dipelajari, nanti Allah dulu azab daripada penyembah berhala. Paham? Awak tahu? Tengoklah di kitab lain tuh. Kitab Zubat Nabi Nurul Salam ya, Matan Zubat. Itu ada di situ. Ya. Wa qala yusannu tartibuhu ayil faiti fa yaqdi as-subha qabla adh-dhuhr wa hakadha wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu pautuha in fata bi'udhrin wa in khasya ya pauta jama'atiha 'ala al-mu'tamad. Apa dia kata? Jika seseorang tertinggal salat karena suatu uzur, maka dalam kewajiban qadanya ia disunnahkan melakukan salat-salat yang tertinggal secara berurutan waktunya. Ia melakukan qada salat subuh sebelum zuhur. Terus tuh sebelum asar zuhur dulu, sebelum maghrib asar dulu. Ikuti. Jangan gabung semua, bingung nanti. Yang mana yang 4, yang mana 3. Tuh. Paham tuh? Iya. Sekarang kalau maghrib lupa kemarin dah. Mungkin tak ada alasan. Maghrib langsung kata maghrib.
Dan membayar itu sesuai bahasa suaranya itu. Apabila tadi zuhur kamu tinggal qada maghrib ini, suara maghrib dipakai, dinyaringkan suaranya. Ngerti? Ternyata kata syarat isya atau apa, bayar zuhur. Suara zuhur itu dipakai pelan-pelan suaranya. Ngerti? Itu saja. Ngerti? Ya, 2 rakaat yang kedua ya, nyaring maghrib dan isya subuh. Jelas ya? Kalau zuhur kan 4-4-nya pelan-pelan. Kata Ustaz nyaring Ustaz 2. Dak, tahulah kau masa dah jadi pula kau ni. Ya, tersebut itu. Waqala dan disunnahkan mendahulukan qada sebelum salat yang beradaan itu. Pas sebelum adzan masuk ke masjid. Nah, berapa puluh menit lagi. Asar belum, ayo asar dulu. Adzan, seandainya Anda begini. Pas lupa tadi, memang tak sengaja salat asar lupa datang maghrib. Belum, Allahu Akbar kita bilang. Adzan batalkan. Nanti setelah maghrib baru Allahu Akbar, rukuk kita i'tidal, adzan teruskan. Karena kalau dapat rukuk dapat 1 rakaat. Tapi yang begitu terus. Ya, Ustaz ngajari dia bilang, hebat kau di jamak semua. Nah, salat asar maghrib, salat isya subuh. Ah, itu bahaya. Kalau gitu, kalau kau nak begitu boleh kau makan di jamak juga mau. Zuhur dengan maghrib saja makan jam puasa. Mau? Mana ndak kau? Orang kunduli 5 kau bantai. Kalau punya Tuhan kau gitu kan? Kalau punya kau tak mau? Ya. Waqala dan disunnahkan mendahulukan qada sebelum salat yang adaan. Kalau tidak khawatir kehabisan waktunya, menurut pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat di hukum, bahwa kesunatan mendahulukan qada dari salat ada itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Dapat. Nah, utang tadi wajib dibayar. Ada yang tanya tuh? Baca. Kalau dapat ruku tak sebab Fatihah, imam nih Allahu Akbar, ya dah Fatihah selesai, ayat ruku imam. Ya dah, kita mesti mendatangkan 2 takbir. Pertama takbir ihram, yang kedua takbir ruku. Pas kita ruku imam tegak, ikut juga tegak. Karena tanggungan imam. Tapi kalau masih ada waktu, imam jelas ini masih ruku, kau tegak masih. Nah, ini bahaya orang, Pak. Kadang-kadang imam ruku, tegak dia baru ruku, tak terhitung rakaatnya itu. Nah, ini banyak aku tengok. Nak berlambat yang habiskan Fatihah. Fatihah sudah habis separuh lah tinggal. Tanggungan imam. Maka imam tuh mesti pakai tahu tuh pelan-pelan cara baca, jangan cepat. Allahu Akbar. Amin. Coba. Kesian makmum tuh terbirit-birit. Ya, itu. Ini kita kan ditengok main cepat-cepat itu. Mari kita tahsin tersebut itu ya. Tahsin bukan tahsin, bukan ya. Tuh. Berarti dibaguskan ya. Iya, tuh tadi ya. Kenapa dibilang? Iya, mesti Rasulullah berkata, man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ata. Dapat ruku, dapat rakaat. Tuh. Jadi kalau imam sedang ruku, kita canakan tuh pas ruku kita mesti mendatangkan 2 takbir, takbir ihram, bertakbir Allahu Akbar untuk ruku. Jangan Allahu Akbar langsung ruku, tidak sah. Paham? Pas kita ruku, ya, pas sama-sama nih, pas kita ruku sama-sama imam tegak, ikutlah tegak. Tak mesti sedapatnya Fatihah kalau bisa dibaca. Jelas ya? Itu tadi. Kenapa imam tuh ya ju'ilal imam liutamma bi. Jadikan imam untuk menanggung itu, mengimami tersebut. Kalau betul syarat kamu itu dengan imam borong pahala kamu tanpa mengurangi pahala makmum. Tapi kalau imamnya keliru, ini masalah besar. Mesti ditengok tuh imam tuh, gimana cara bacanya, bagaimana makhraj tajwidnya. Penting. Bukan nak sembarang bergaya kau aja. Tidak boleh tersebut itu. Besar masalah. Orang dulu kan bagaimana untuk mengelak jadi imam itu. Kalau kita tonjol-tonjolan, nah jadi.
Orang dulu bagaimana berusaha untuk segera mungkin tahan berundi jadi muadzin, tukang adzan. Itu jelas tanggungannya. Ya, imamum dhaminun wal muadzin mu'tamanun. Nah, imam tuh menanggung tapi tukang adzan tuh kepercayaan. Itu percayaan untuk memanggil orang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya, alangkah indahnya kalau muadzin memang suara bagus. Yang suara keok itu nantilah dulu. Ya, tapi kalau tak ada apa boleh buat, kata orang bilang. Papan tak ada, rotan jadilah dipakai. Nah, itu. Ya, itu sebatan sama kamu sebetulnya. Paham tak? Jadi kalau yang tua-tua nih ada 60 ke atas nih. Yang muda-muda imam banyak yang 20, 15. Ini yang dulu nih. Awak yang bergigi lapis itu tinggal ikut makmuman lebih bagus daripada maju-maju. Bebuih mula aku dia nyingungkan tak mempan. Itu masih ada je. Seperti itu. Ya tak? Kadang sebut apa tuh? Aku pernah hitung sampai 30 nyebut. Ya, berbolak-balik itu ada ayat. La ilaha illallah. Kenapalah kita ini? Tak mau mengalah. Tuh. Itu nak kebersihan hati, ya. Ada lagi tanya tuh. Bacakan. Kalau tak sempat mengerjakan sholat sunnah apakah boleh dikerjakannya sesudah? Boleh. Itu sudah dikaji ke Masyarakat Salikin. Orang kepengenkan salat sunnah subuh sebelum masuk ke masjid, asalnya 2 hal. Ya, Imam Syafi'i mengatakan di surat kitab An-Nasai itu ada. Jadi kalau kita pas masuk ke masjid sekarang ini, imam Allahu Akbar, yang paling baik kau ikut sama-sama imam. Langsung takbiratul ula. Tapi seandainya kamu lakukan wudu situ kan terjadi engkau sunat wudu. Kalau kau sunat wudu itu hilang tahiyatul masjidnya. Otomatis kalau kau wudu di situ, wudu salat di rumah sunnah, tahiyatul masjid silah. Tapi kalau kau wudu, tahiyatul masjid dapat sunat wudu sudah di situ. Pas imam Allahu Akbar, kau wudu tahiyatul masjid, dua-duanya masuk di takbiratul ihram imam itu. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menurut Imam Abu Hanifah, apalagi subuh. Nah, dari bacakan langsung Ustaz. Di Makkah itu sering kita lihat orang dari India, Afghanistan, Pakistan, sebagian orang-orang Afrika itu. Dia kalau salat subuh tetap dia salat sunnah dulu, walaupun ketinggalan serakaat. Lakukan. Kenapa? Karena Rasul berkata bahwa rakaatil fajr khair min pihak. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisi. Tak tinggalkan dia. Setelah baru ikut. Boleh. Tapi Imam saya berkata ada juga hadis, segera kau bersama imam lakukan. Tidak pilih, boleh kan? Yang terlambat ikut masuk, yang masuk segera. Yang tak boleh, yang tak sembahyang subuh. Dengar ada yang nanya tuh. Dia tanya tuh. Ya, aku jawabkan di HP itu ya. Bekar tuh. Jelas itu. Payah betul. Jelas ya? Ada tanya lagi tuh. 2 kali tanya dah. Kau nak tanya apa? Subuh jam 8 terus. Gimana tanya? Jam 3, jam 4 baru tidur. Tidur kerbau. Nih. Allah, ayam berkokok dah. Ayam jantan bunyi. Awak masih tidur. Ya lebih. Nyaring tak suara itu, Pak? Nyaring lah tak? Kalau tak dengar peka kau. Aku dah tidak begini kau. Ya Allah, ini ginilah gayanya dah ya. Ya, mudah-mudahan lah. Allahu Akbar. Sampai kemana tadi? 12 kan? Masih 11 lagi. Sudah ya. Dah. Wa qala wa idza fata bila udhrin fa yajibu taqdimu 'alaiha. Nah, ya. Kalau ia tertinggal salatnya bukan karena suatu uzur, maka wajib mendahulukan qada daripada salat adaan. Ya. Amma idza khafa fautal hadirati bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu al-bad'u biha. Apa dia bilang? Adapun jika dia khawatir kehabisan waktu untuk salat adaan yang tepat waktu itu, sehingga sepotong walaupun sedikit dari salat adaan akan terjadi di luar waktu, maka dia harus mendahulukan salat adaannya itu. Tuh, tadi pas kita Allahu Akbar, adzan batalkan. Allah kita rukuk, i'tidal, adzan teruskan. Paham? Tapi sudah sampai surah kah? Tapi jangan buat begitu nanti salat isya ke dekat subuh. Allahu Akbar. Nah, itu kacau yang begitu.
Ya itu artinya jalan keluar yang mau tidak mau diberitahukan tersebut itu. Kalau memang ada emergensi yang mau tidak mau kita lakukan ya. Tuh. Jelas itu. Wa qala wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Wa in faqidat tartibu. Wajib mendahulukan qada salat yang tertinggal tanpa uzur atas qada salat yang tertinggal sebab suatu uzur, walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Tuh syarat tadi, mesti utang tadi. Kita saja kadang ikut orang tariqah, ikut talqin zikir, itu mesti dikata orang tahan tangannya. Betul dah. Itu yang sunnah, yang wajib kan gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ada kan? Ya, walaupun tak tersusun kita takbir, yang penting tasbih. Nah. Ya. Itu tadi utang tadi. Memang sunnah itu, tapi masalah janji sama sang mursyid itu masalah yang jadi wajib. Hati-hati. Jadi kalau tak sanggup untuk berjanji, tahu saya ikut-ikut, payah nanti. Awak membeca, nak berzikir, apa nih zikir? Habis rantai becak tu lagi. Awak nak ikut bertarekah sama orang jual nasi, nanti kalau minyak goreng tu ke muka. Ya, karena seng itu bunyi juga dia. Teng tong, Allahu Akbar, Allah, bunyi dia. Nak zikir itu, tengok badan. Paham tak tu ya? Tu orang tak paham, sibuk cari yang sunnah, lupa yang wajib. Paham? Wa qala li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Karena tertib itu sunnah, sedangkan bersegera adalah wajib. Tertib itu sunnah, tapi segera itu wajib. Jangan tunggu lagi. Ini rumah depan masjid nih, kelilingnya. Ya sudah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah turun juga. Alamat nanti, tengoklah kau nanti. Kalau kau mati nanti tak dengar suara adzan, tahu tak kau? Yang kau dengar cuma suara lagu. Kalau orang berdendang kau turun, tahan berjoget sampai ke masjid. Tapi adzan kau datang, tak mau kau datang. Dengar peka-peka, aku tahu lah, dengar kiri kanan nih, tahu marah terus Ustaz dibilang. Bukan marah, ingatkan kau, sayang. Paham tak? Badal maghrib ada pengajian, ada undangan, habis tuh pergi kenduri dulu, nanti datang balik, kangen bawa kari. Ustaz tadi bawa kan? Coba kalau Ustaz yang pergi maghrib, Ustaz kalah juga sama ayam. Betul apa betul? Jangan undang maghrib lah, undang Isya kalau datuk ada disisakan lah. Aku tak minta, cuma ngomel cuma. Ya supaya tahu aku peng doa. Betul apa betul? Kita sekarang nih orang menafsir Isya ya, tak ke masjid orang, tapi di Keduri itu penuh tuh yang tak masuk ke masjid itu. Paling dulu pula datang dia. Betul apa betul? La ilah. Makanya Umar baca lah kalau aku bilang, biarlah. Ya. 10 menit lagi. Wa qala yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi 'udhrin wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi 'udhrin. Sunnah membelakangkan salat rawatib sesudah qada salat yang tertinggal sebab udzur. Tuh, ada kan qabliyah. Nanti dulu ba'diyah tuh syarat yang wajib itu dibayar dulu. Qabliyah nanti dulu, yang qada itu dibayar dulu. Paham tuh? Dan wajib kalau tertinggalnya itu tanpa suatu udzur, segera. Tanbihun, peringatan. Hati-hati baca tanbihun. Dalam punya tanbihun. Bihun kau ingat. Ini bukan punya apa namanya? Dalam pasta itu ada apa namanya? Apa ada? Pangsit itu ada bihun ya. Tanbihun. Itu ada bihunnya kata Ustaz. Tanbihun itu bahasa peringatan. Paham tak? Yang jualan yang masuk-masuk ke sini. Ya Allah. Man fata alaihi salatu fardhin lam tuqda wa lam tubda anhu. Barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan salat fardu, tidaklah wajib diqadha atau dibayar fidyahnya. Tuh. Asal. Kita sekarang ada kan bayar fidyah itu orang meninggalkan. Itu menurut paham Imam Abu Hanifah. Maka orang yang sekarang kan ada pinjam tuh,
malak tukang nih. Gini kan ada banyak kan? Ada enggak pidyah tuh? Banyak kan? Tuh ada grupnya ABCD tuh. Kalau yang B kena A tidak, marah dia. Aku tidak nyinggung nih, betul di Syafi'i tidak ada. Makanya kalau guru-guru Pak Kiai itu yang nama pidyah puasa, pidyah apa salat itu, nah itu menurut paham Imam Abu Hanifah. Tapi Syafi'i tidak ada. Ya, jangan nyusah-nyusahkan orang kau. Kalau orang susah macam kau nih, mati. Apa? Syukurlah sembayangkan orang masih dengan kain selembar. Nah 3 lembar utang tuh tak wajib. Paham? Ini pikirnya. Ini dah kalau guru dah mesti apaan kalau tak berduit? Paham? Allah tengok nih kebacakan. Barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan salat fardu, tidaklah wajib diqadha atau dibayar fidyahnya. Karena itulah bagian Allah beritahukan. Nah, jadi kalau guru-guru jangan nyesal, ustaz itu tanda gitu. Bukan tanda. Yang mau silahkan lakukan menurut paham yang membolehkan. Yang tidak, Syafi'i tidak melakukan tersebut itu. Paham? Yang bertengkar masalah itu karena fulus juga. Paham dah Ustaz singgung nih? Jelas orang mati malam Jumat masih ditalkinkan juga. Nabi bilang kalau malamnya hari Jumat balian, udah dia aman. Aminah pin fitnatil qabr. Itu tadi. Tapi Ustaz tahu nggak kenapa? Nah, tak pergi kena tambah amplopnya itu. Berapalah sen? Ada tak kira amplop 1 juta orang kasih? Aku tuh kan talikinkan orang, nyembayangkan orang, mana ada? Nah, 100.000 tuh syukur-syukur. 50 yang iya. Yang budak-budak 10.000, 20 untung. Betul apa betul? Ya apa ya? Apa yang kau tunggu? Apalagi kaum tuh di belakang tuh. Nunggu dia. Nah, iya. Lama-lama dia pula meninggal. Allah. Ya. Jangan paham guru bilang, Ustaz itu enggak ada hukum sudah pikir. Kalau tak sanggup bayar udah selesai. Ini kalau mesti nih, mulai ini datang grupnya sudah mempidyah. Kan dia pergi, mana nyembayangkan lagi dia, dia ambil duit, betul? Pernah dia ikut sembayangkan? Mana lah? Tuh, itulah tadi ustaz fulus nih. Ini pikirnya, mana baca? Fathul Mu'in, Syafi'i, bukan Rafi'i, Syafi'i. Ya, Allahu Akbar. Didengar nih, ya. Aku tahulah, ada yang marah tuh. Yang marah tuh yang ingatkan pedaringan, tahu? Yang ingat kaleng beras. Ada yang tanya tuh. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu awsa biha amla hakahu al-Abbadi 'an Syafi'i li khabarin fihi. Wa fa'ala bisubki 'an ba'di aqaribihi. Wa qala dalam pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Abbadi dari Asy-Syafi'i bahwa sesungguhnya salat itu harus diqadhakan oleh orang lain, baik orang mati itu beroset untuk hal ini atau tidak. Ini adalah karena ada hadis yang menjelaskannya. Seperti itu pula telah dilakukan oleh As-Subki dalam mengqadha salat sebahagian karabahnya. Ada, tapi tak boleh ditengkarkan itu. Kalau mau paham ini boleh, itu tadi. Yang berkelahi ini anak nyembayangkan nih. Berapa waktu aku? Berapa duitnya? Banyak kan? Itu masalahnya. Coba tegaslah bilang tersebut itu. Kasihan nanti orang yang mati ini sudah susah pula tertimpa tangga pula. Ya, tanda kawan nyembayangkan. Tengok kawan, ada amplop 2. Merah ke hijau kan nih? Yang merah paling dulu tuh. Yang hijau bilang, aku tak nak perut. Ustadznya dah. Aku tak nyinggung, cuma aku nendang cuma. Betul. Ya Allah, bismillah. Wa yu'maru dhu siban dzakaran aw untha mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawayhi wa in ala summal wasi wa ala malikir rafiq ar-raqiqi ay ya'murahu biha ay salati walau qadaan wa bi jami' syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minas sinini ay 'inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Anak lelaki atau perempuan mumayyiz, yaitu yang telah dapat makan minum bersuci sendiri. Tuh, sudah mumayyiz namanya anak laki perempuan. Kalau begitu wajib atas 2 orang tuanya
nasabnya dalam garis lurus ke atas, dan orang yang mendapat wasiat memelihara anak itu untuk memerintahkannya supaya mengerjakan salat, walaupun salat qadha, dengan segala syarat-syaratnya. Tuh anak 7 tahun disuruh, 10 tahun tak sembahyang dipukul, 20 tahun macam kau tak sembahyang, ku kapak cuma kau lagi. Nah, mau tanya juga lagi. La ilaha illallah. Makanya kalau sudah sanawiyah, kelas 6 ibtidaiyah, tak boleh lagi salaman sama gurunya, haram. Nah, guru laki-laki salaman pula dianggap ini anak botak kau. Ya, banyak ada kejadian tuh. Tak boleh. 10 tahun tuh tak boleh salaman sama kamu lagi, anak perempuan. Anak laki-laki sama ibu tak boleh juga. 10 tahun tuh dipisah daku. Ini tak, 20 tahun masih salaman. Nah. Ya, paham tak? Untuk masih salaman. Kalau dia macam kukang berjalan ke sana sini, memang akan kukang juga lah. Betul lah, betul. Nah, ini tuh. Ayo kita belajar, Waqala, kalau anak tersebut sudah berumur 7 tahun sempurna, walaupun sebelum umur itu anak tersebut telah memayis, kewajiban memerintah salat seperti ini berlaku juga atas pemilik budak terhadap budaknya. Wa yanbaghi ma'asiratil amr at-tahdidu. Seyogianya bersama dengan perintah tersebut itu diikutkan juga sedikit ancaman kekerasan. Beritahu, kau tak sembahyang kau? Nah, begitu, jangan dibiarkan. Sepandai kau lah, bila kau ndak. Nah, adzan ya. Maka Habibullah sallallahu alaihi wasallam tu kalau lambat ini sembahyang tu bersihkan air. Ya, bangun. Ya, bangun. Lambat kamu siram si biji perkara itu. Itu caranya ya, supaya Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ujar Allah, la nas'aluka rizqa. Perintahkan kamu keluargamu untuk salat, sabar memerintahkan itu, ajak pelan, ya, insyaallah ada keamanan. Itu sajalah, mudah-mudahan nanti akan datang kita sambung tentang tersebut. Ikut pengajian tersebut ini mudah-mudahan manfaat bagi diri kita dunia wal akhirah. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anta syafi la syifaa illa syifaa, ishfina ya Allah, ishfina Allah syifaan ya rahmanir rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad.